Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita senantiasa dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Sekali lagi Pak Fit mohon maaf atas pertemuan hari ini. Dikarenakan tadi ada kegiatan jurusan yang sebelumnya kita prediksi selesai lebih awal, ternyata sampai sore hari. Semoga ini tidak mengurangi semangat belajar kita. Oke, baik teman-teman, hari ini kita akan masuk ke segmen berikutnya, di mana hari ini kita akan belajar mengenai rekursi atau recursion ya dalam bahasa Inggris. Nah, nanti Pak Fit akan mengambil beberapa contoh ya dari beberapa website terkenal seperti Waitress School. Kemudian Pak Fit juga akan mengkombinasikan beberapa materi kuliah yang diajarkan di UI ya. Nah, semoga ini yang telah saya gabung ya menjadi satu materi ini bisa sedikit memberikan gambaran kepada rekan-rekan tentang rekursi. Nah, tetapi memang kalau nanti muncul pertanyaan-pertanyaan dapat disampaikan pada pertemuan berikutnya. Baik, kita mulai rekan-rekan. Kita mulai dengan definisi. Nah, kalau rekan-rekan membuka waitresschool.com, maka rekan-rekan akan menemukan satu penjelasan singkat mengenai apa itu rekursi ya. Nah, atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai recursions is the technique of making a functions call itself. Nah, jadi poinnya adalah making a functions that call itself ya, function. Kalau kemarin kita sudah belajar mengenai methods. Nah, kita dalam Java itu memanggil ya fungsi maupun prosedur sebagai methods. Nah, nanti yang membedakan adalah ada tidaknya return value. Nah, sehingga kalau di sini definisinya adalah making a function call itself, artinya nanti adalah sebuah fungsi, artinya sesuatu metode yang memiliki return value dan kemudian memanggil dirinya sendiri. This technique provides a way to break complicated problems down into simple problem which are easier to solve. Nah, jadi teknik ini diciptakan sebagai jalan untuk memecah permasalahan-permasalahan yang kompleks ke dalam sebuah permasalahan yang lebih simpel dan lebih mudah untuk diselesaikan. Bagaimana kita dapat menyelesaikan masalah yang rumit menjadi lebih sederhana? Akan kita pelajari pada mata kuliah di sore hari ini. Oke, sekarang kita beralih. Ini adalah slide dari UI ya. Ini karya dari Fasilkom UI dengan mata kuliah IQ 20100 ya. Nah, apa itu rekursif ya? Metode yang memanggil dirinya sendiri baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Contoh, fungsi 0 sama dengan 0, fungsi X sama dengan 2 dikali fungsi X min 1 plus X kuadrat. Nah, ini tentu penggunaan fungsi ini sudah lazim rekan-rekan temui ketika rekan-rekan ada di sekolah menengah pertama dan juga sekolah menengah atas ataupun SMK. Nah, kemudian ketika rekan-rekan memasukkan sebuah nilai ke dalam X-nya, contoh X-nya kita anggap sebagai 1, F1 sama dengan 1, F2 sama dengan 6, F3 sama dengan 21, F4 sama dengan 58. Nah, kemudian contoh yang lain adalah penerapan di dalam Fibonacci. Nah, rekan-rekan yang dulu pernah menonton atau membaca ya cerita fiksi tentang seorang yang memecahkan harta karun yang ditinggalkan ya di beberapa tempat ya. Nah, di sana diceritakan bahwa petualang ini harus memecahkan berbagai macam kode rahasia. Nah, kode rahasianya ini salah satunya menggunakan
deret Fibonacci. Nah, ini rekan-rekan tentu yang suka dengan serial detektif dan lain sebagainya tentu sangat antusias harusnya dengan materi ini ya. Nah, contoh seperti ini kita punya sebuah metode ya public static integer f ya, kemudian integer x, kemudian di dalamnya if x equal to 0 return 0, then else so return 2 apostrophe f x minus 1 plus x apostrophe x ya. Nah, di sini saudara lihat bahwa di sini ada fungsi ada sebuah metode yang masuk kategori function karena dia memiliki return value. Kemudian di sini ada kondisi. Ketika kondisi pertamanya terpenuhi x equal to 0, maka return value-nya adalah 0. Jika tidak terpenuhi, maka return value-nya adalah 2 dikali f. Padahal kita tahu bahwa f ini adalah fungsi atau metode-nya sendiri ya. Sehingga return ini memanggil metode atau function-nya sendiri, tetapi dengan ada perubahan. Nah, rekan-rekan nanti kalau mencoba misalnya fx ya saja ya akan muncul error ya. Nah, di sini ada perubahan nilai dari x-nya, dari x saja dikurangi 1 ya menjadi fx minus 1 ya, kemudian ditambah x apostrophe x. Kayak seperti itu. Nah, sehingga ini adalah hal baru yang pekan lalu rekan-rekan belum pelajari, di mana pekan lalu kita coba mendefinisikan ya, mencoba bagaimana membedakan antara metode dan juga prosedur ya. Sedikit mengulang materi minggu lalu ya, pekan lalu, bahwa kita kemarin sudah belajar bahwa di dalam Java kita menyebut function ataupun prosedur sebagai metode. Nah, yang membedakan adalah apakah sebuah metode itu memiliki return value atau tidak. Kalau dia memiliki return value, maka kita sebut sebagai function. Jika tidak, maka kita sebut sebagai prosedur. Nah, implikasi dari dua jenis metode ini adalah cara pemanggilannya. Nah, bagi functions kita sebenarnya juga bisa membubuhkan ya sistem out sendiri, tetapi lazimnya kita hanya memanfaatkan return value-nya. Nanti akan saya contohkan ya beberapa baris code ya yang akan sedikit menerangkan ke rekan-rekan bagaimana penggunaan dari recursive itu. Oke, definisi selanjutnya fungsi yang memanggil dirinya secara langsung atau lewat fungsi lain disebut sebagai recursive. Proses pemanggilan diri itu disebut sebagai rekursi atau recursions. Contoh, memangkatkan bilangan real tak 0 dengan suatu pangkat bilangan bulat. Nah, contohnya seperti ini ya di matriks ya. Semoga rekan-rekan masih ingat ya. Nah, algoritma rekursif, ciri masalah yang dapat diselesaikan. Kalau tadi kita sampai di definisi bahwa penggunaan rekursif adalah untuk menyelesaikan sebuah masalah yang kompleks menjadi masalah yang mudah diselesaikan. Nah, sekarang kita ngomong mengenai ciri masalah yang bisa diselesaikan dengan rekursif. Nah, ciri masalah yang dapat diselesaikan secara rekursif adalah masalah itu dapat direduksi menjadi satu atau lebih masalah-masalah serupa yang lebih kecil. Nah, secara umum, algoritma rekursif selalu mengandung dua macam kasus. Kasus yang pertama yaitu kasus induksi. Satu atau lebih kasus yang memecahkan masalahnya dilakukan dengan menyelesaikan masalah serupa yang lebih sederhana, yaitu menggunakan recursive calls. Yang kedua yaitu kasus dasar atau kasus penyetop atau base case. Satu atau lebih kasus yang sudah sederhana sehingga pemecahan masalahnya tidak perlu lagi menggunakan recursive calls. Nanti akan saya contohkan bagaimana kita menggunakan base case atau kasus penyetop ya. Clue-nya gampang, rekan-rekan tadi sudah lihat di contoh code adalah menggunakan return 0.
Nah, supaya tidak terjadi rekursi yang tidak terhingga, setiap langkah rekursi haruslah mengarah ke kasus penyetop atau base case. Ya, ini kita akan bahas lebih lanjut di contoh code ya. Nah, aturan rekursif yang pertama punya kasus dasar. Apa itu? Kasus yang sangat sederhana yang dapat memproses input tanpa melakukan rekursif atau memanggil metode lagi. Nah, ini penting ya. Nanti bisa jadi base-nya. Kemudian rekursif mengarah ke kasus dasar. Nah, yang ketiga, you gotta believe, asumsikan rekursif bekerja benar. Pada proses pemanggilan rekursif, asumsikan bahwa pemanggilan rekursif untuk problem yang lebih kecil adalah benar. Contoh, pangkat rekursif x, n. Ya, asumsikan pangkat rekursif x, n minus 1 menghasilkan nilai yang benar. Nilai tersebut harus diapakan sehingga menghasilkan nilai pangkat rekursif x, n yang benar. Jawabannya adalah dikalikan dengan x. Nah, sehingga yang keempat, aturan penggabungan, hindari duplikasi pemanggilan rekursif pada subproblem yang sama. Ya, jadi nanti rekan-rekan bisa memodifikasi di sini berarti ini adalah properti yang dimiliki oleh metode, sehingga di value properti pada metodenya itu dapat saudara sesuaikan ya, bisa di increment, bisa di decrement ya, sesuai dengan kebutuhan problematika yang rekan-rekan akan di dalam pemrograman. Nah, contoh ini function that call itself ya, ini menjadi baseline sekali, rekan-rekan harus memahami itu function. Contohnya integer fact, kemudian dia punya properti namanya integer n. Di dalamnya ada kondisi if n kurang dari sama dengan 1, maka base case return 1. Nah, ini menggunakan pendekatan base case. Else returns n akustroke fact n minus 1. Nah, sehingga di sini ada pengurangan nilai n ya, minus 1. Nah, return yang seperti ini adalah contoh khas dari rekursif ya. Jadi dia memanggil dirinya sendiri. Oke. A funny fact. Oke. Recursions. In computer science, recursions is a method of solving a problem where the solutions depend on solutions to smaller instance of the sums problem. Such problem can generally be solved by iterations, but this need to identify and index the smaller intersects of programmer's time. Ya, jadi ini need membutuhkan waktu yang ya ini cukup lucu ya. Menyelesaikan masalah tetapi membutuhkan waktu yang panjang. Contoh ini ada satu program ya, kita punya main, di sini integer result sama dengan sum 10 ya, berarti kita punya metode namanya sum ya. Ini function karena dia memiliki return value. Di dalam metode sum kita lihat dia memiliki properti k, tipenya yaitu integer. Kemudian k ini akan dimasukkan ke dalam kondisi yang pertama yaitu if k lebih dari 0 ya, maka return k plus sum k minus 1. Ada nilai k. Katakan nilai k adalah 2. Jika 2 dimasukkan ke dalam ini integer result sama dengan sum 2, maka yang muncul adalah 2 lebih dari 0, maka return 2 ditambah dengan sum 2 minus 1, maka sumnya akan menjadi 1. Kemudian seterusnya sampai nilai
else-nya terpenuhi dan akan menghasilkan return value 0. Oke. Nah, kemudian di dalam penerapan rekursi ya kita mengenal namanya halting conditions. Just definisinya, just a loops can run into the problems of infinity looping. Recursive functions can run into the problems of infinite recursions. Infinite recursions is when the functions never stop calling itself. Yeah. Every recursive function should have a halting conditions, which is the conditions where the functions stop calling itself. Nah, ini base yang kita bicarakan tadi. In the previous example, the halting conditions is when the parameter k become 0. Nah, di contoh yang sebelumnya ini ya, ini adalah ketika nilainya menjadi 0. Contoh, sample halting conditions. Public class main, public static void main, strike range ya, integer result equal to sum 5,10 system.out.println result. Then public static integer sum, ini functionnya, integer start, integer end. Kemudian if n more than start, return n plus sum start, n minus 1, else return n. Nah di sini halting conditionnya adalah if n is more than start, ya. Sehingga kondisi ini akan loopingnya akan berhenti ketika nilai n-nya kurang dari start. Padahal di dalam satu kali pemanggilan metodenya sendiri ada pengurangan nilai n sebanyak 1. Ini tugas ya, nanti rekan-rekan bisa mengeksplor secara mandiri ya. Tugasnya kurang lebih seperti ini. Write a functions that 1 takes 2 input n and m, but kalian bisa ganti suka kalian ya, boleh a, b, c, d dan seterusnya. Output the numbers of unique path from the top left corner to the bottom right hand corner of n *m grid. You can only move down or right one unit at time. Name your function total path dengan property integer grid width, integer grid height, then returning integer. Example, enter the grid numbers separated by space 1, 1, output 1. Another example, Tetris, yes, you're right. 5 simple steps to create regressions. First, what the simplest possible input. Second, play around with example and visualize. Third, relate hard cases to simpler cases. 4. Generalize the pattern. The last, write code by combining the recursive pattern with the base case. Nah, ini penting ya. Rekan-rekan harus memahami betul mengenai penggunaan base case. Contoh dalam penyelesaian Fibonacci ya. If n kurang dari sama dengan 1, then return n, else return fib1 n minus 1 plus fib1 n minus 2. Ya, jadi Fibonacci itu adalah
menambahkan. Oke, 1 2. Berarti 1 ditambah 2 menjadi 3. 5 diperoleh dari 2 ditambah 3 menjadi 5. 8 diperoleh dari 3 ditambah 5. Kira seperti itu ya, rekan-rekan. Sehingga di sini dituliskan dengan n-1 plus fib a n minus 2. Sehingga kita minus 1 dan minus 2. Itulah bagaimana cara kita mendapatkan nilai Fibonacci dengan menjumlahkan dua nilai terakhir. Nah, untuk n sama dengan 40, Fn melakukan lebih dari 300 juta pemanggilan rekursif. Fn 40 sama dengan 102.334.155. Analisa algoritma growth rate eksponensial. Aturan: jangan membiarkan ada duplikasi proses yang mengerjakan input yang sama pada pemanggilan rekursif yang berbeda. Ide: simpan nilai Fibonacci yang sudah dihitung ke dalam sebuah array. Ya, ini kembali ke pelajaran dulu. Rekan-rekan mempelajari mengenai bagaimana array mulai 1 dimensi, 2 dimensi, dan seterusnya, dan bagaimana cara penggunaannya, pemanggilannya, dan lain sebagainya. Oke. Di dalam dynamic programming, menyelesaikan subpermasalahan dengan menyimpan hasil sebelumnya dikenal juga sebagai memoisasi. Ya. Nah, ini disimpan di dalam array. Ya. Ini tentu rekan-rekan sudah sangat paham karena ini adalah materi yang diajarkan di awal-awal perkuliahan oleh Pak Aji ya. Tentu kalau sudah diajarkan Pak Aji, saya yakin pemahaman rekan-rekan mendekati sempurna ya, sehingga Pak Alfred tidak perlu menjelaskan kembali. Oke, ringkasan sebelum kita masuk ke contoh code ya. Nah, metode rekursif adalah metode yang memanggil dirinya sendiri baik secara langsung maupun tidak langsung. Aturan rekursif yang pertama yaitu definisikan base case yang dapat memproses input tanpa perlu rekursif lagi. Yang kedua, pada bagian rekursif pastikan akan bergerak menuju base case. Contoh base case-nya adalah 0, kemudian nilai inputannya 5. Agar mendekati berarti harus minus 1 atau minus 2 dan seterusnya. Tetapi tidak malah menambah nilainya A plus 2 misalnya, maka itu akan semakin jauh dari base case dan itu tidak sesuai dengan aturan rekursif. Asumsikan bahwa pemanggilan rekursif terhadap subproblem berjalan benar. Hindari duplikasi proses untuk nilai input yang sama dalam recursive call yang terpisah. Bila memungkinkan, lakukan trial rekursif. Oke, kan sekarang kita akan coba di live code-nya. Oke, di live code ini saya masih menggunakan file yang dahulu ya, yang operator. Nah, semoga rekan-rekan tidak bingung. Oke, nah ini adalah base-nya ya. Ini adalah base-nya. Nah, base ini adalah digunakan agar ada batasan dari looping yang terjadi di dalam rekursif. Sehingga salah satu aturan rekursif adalah harus ada base-nya, baseline-nya atau batasnya. Contoh, ketika kita membuat pusakata ini, mohon maaf saya tambahkan ya, ini tambahan ya. Tambahan agar rekan-rekan bisa melihat prosesnya. Nah, ketika kita memanggil satu metode atau satu function, di mana function ini adalah function rekursif, maka kita akan dilihatkan seperti ini. Kita panggil misalnya, itu namanya pusakata 3 ya. Pusakata ini salah satu band yang indie yang cukup menarik bagi saya, karena ini vokalisnya dulu adalah vokalisnya Paling Teduh, kemudian dia keluar kemudian membuat
grup sendiri namanya Pusakata. Rekan-rekan harus coba mendengarkan ya sesekali waktu. Oke, kemudian kita running. Contoh ini 5. Nah, di sini kita lihat 5, 4, 3, 2, 1. Bagaimana itu terjadi? Dari di sini ada properti, propertinya itu A, integer. Kemudian properti ini pertama akan dilihat apakah sesuai dengan kondisi pertama, kondisi base-nya. A kurang dari sama dengan 1. Jika tidak terpenuhi maka akan menuju ke else. Ketika tidak terpenuhi dan menuju ke else, maka yang terjadi adalah melanjutkan ke return Pusakata 3 E-1. Apa ini? Yaitu mengurangi nilai properti yang telah dimasukkan di dalam main kelasnya, di dalam main metodenya. Nah, kemudian katakanlah di sini contoh kita, saya memasukkan 5, maka 5 itu akan diproses 5 dulu, kemudian 5 minus 1 menjadi 4. 4 dicek belum memenuhi, masuk L lagi, keluar 4. 4 minus 1 menjadi 3. Kemudian dan seterusnya sampai terpenuhi menjadi 1. Kalau sudah 1, saya print dulu nilai A-nya, kemudian return value-nya adalah 0. Maka yang tertera di sini adalah 5, 4, 3, 2, 1, 0. Apakah bisa banyak, Pak? Kita bikin 100, kita tinggal ganti saja ya. Maka dia akan menghitung mundur dari 199 sampai dengan 0. Nah, ini adalah contoh sederhananya bagaimana rekan-rekan bisa menerapkan rekursif di dalam pemrograman Java. Nah, tentu memang eksplorasinya harus lebih luas, termasuk rekan-rekan harus coba ini rekan-rekan menyelesaikan problem yang ada di sini, coba mengimplement bilangan Fibonacci. Nah, slide-nya akan tampil di e-learning rekan-rekan. Nanti rekan-rekan bisa melihat, kemudian membuat program yang mengimplement Fibonacci menggunakan rekursif. Nah, saya rasa ini tugas yang cukup baik untuk mengasah pemahaman rekan-rekan terkait rekursif. Sehingga sebenarnya kunci rekursif itu sangat sederhana ya. Kuncinya ada di sini ya. Ini kuncinya. Kunci. Ya, kuncinya. Di mana kuncinya adalah sebuah metode atau spesifiknya sebuah function yang memanggil fungsinya sendiri. Nah, di sini kuncinya. Senyampang rekan-rekan melakukan pemanggilan terhadap metodenya sendiri atau fungsinya sendiri, maka secara otomatis rekan-rekan sudah membuat sebuah rekursif ya, sebuah metode rekursif. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat Pak Hafid sampaikan pada pertemuan sore hari ini. Nah, semoga yang sedikit ini dapat sedikit memberikan gambaran ke rekan-rekan mengenai rekursif ya. Nanti rekan-rekan Pak Hafid persilahkan untuk mengeksplor secara mandiri untuk menyelesaikan masalah bagaimana rekan-rekan membuat satu pemecahan masalah untuk bilangan Fibonacci menggunakan rekursif. Nah, tentu sebenarnya rekursif ini sangat luas ya, termasuk untuk searching dan lain sebagainya, dan akan kita dalami lebih lanjut jika nanti memang ada waktu untuk kita bertemu secara online full time ya. Baik, terima kasih rekan-rekan atas perhatiannya. Mohon maaf sekali lagi Pak Hafid hari ini tidak bisa masuk secara online dan live ke rekan-rekan, tapi harus menggunakan rekaman. Semoga ini tidak mengurangi semangat belajar kita semua ya. Dan Pak Hafid doakan semoga apa yang rekan-rekan pelajari berkah, bermanfaat di dunia wal akhirah. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan ya. Selamat sore, selamat belajar.